Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati. Kami datang membawa berjuta kebaikan, membantu yang lemah di setiap kesempatan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang mulia. Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati. Kami datang membawa berjuta kebaikan, membantu yang lemah di setiap kesempatan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, di pagi hari ini kami ucapkan selamat datang kepada para bikers, bapak dan ibu dan juga tamu undangan. Bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di Masjid Raya Bogor dalam acara Temu Akbar dan Bakti Sosial Komunitas Biker Muslim Indonesia dengan tema menjadi bikers yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, apapun profesi kita dan kesibukan kita sehari-hari, walaupun dikenal sebagai bikers, tapi kita biker muslim, kita tunjukkan bagaimana seorang muslim dia menunjukkan akhlaknya untuk berupaya mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita pun termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bikers, bapak dan ibu, tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan jazakumullahu khairan, ahlan wa sahlan. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kita siang hari ini. Ini acara kedua ya. Bagaimana acara sebelumnya, kita beberapa bulan yang lalu juga pernah melaksanakan aksi yang sama, yaitu silaturahmi ya, lalu kemudian bakti sosial di Pantai Citepus, Sukabumi. Ya, dan insya Allah ini acara kedua yang alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang juga tidak kalah baik, tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya Allah pemateri yang akan menyampaikan juga luar biasa ya, pimpinan bikers kita salah satunya ataupun penasihat kita dalam hal ini insya Allah yang akan menyampaikan ceramah ataupun motivasi dakwah kita adalah Ustadz Dr. Fahri Fahruddin STHI MEI dan juga Ustadz Hawari LCMEI. InsyaAllah beliau saat lagi akan sampai di lokasi acara kita. Sebelum dimulai, kami akan menyampaikan acara apa saja yang akan kita laksanakan siang hari ini. Yang pertama tentu registrasi dan juga pembukaan. Lalu kemudian akan kita buka dulu dengan sambutan dari Ketua Komunitas Biker Muslim Indonesia atau KBMI. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, dan materi satu dilanjutkan dengan materi kedua, diakhiri dengan ramah tamah dari Ketua KBMI Pusat, dan juga yang juga mungkin dinantikan oleh banyak kaum muslimin yang saat ini Allah Subhanahu wa taala undang di Masjid Raya Bogor untuk menerima sedikit bantuan dari Komunitas Biker Muslim Indonesia. Jam 11 insyaallah kita akan tutup acara dengan bakti sosial di luar masjid. Demikian acara kita dari pagi sampai dengan siang nanti, mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga berjalan lancar. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan dengan sambutan atau ucapan selamat datang dari Ketua Komunitas Biker Muslim Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dwi Umar SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya kayak sudah sarapan semua. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah izinkan kita bersama dengan bikers, ya. Kalau ibu-ibu yang di sebelah kanan saya, kalau mendengar kata touring, bikers, anak motor, pasti dalam pikirannya nggak jauh dari kebut-kebutan, bising-bisingan, iya tidak? Iya. Alhamdulillah, dengan semangat perjuangan meniti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkenalkan kami dari KBMI, Komunitas Bikers Muslim Indonesia, sebagai bentuk komunitas perkumpulan. Di luar sana banyak yang berkumpul dan senang sekali sekarang mencari perkumpulan, entah itu tujuannya untuk apa, yang penting berkumpul. Komunitas bikers, orang-orang yang sedikit banyak, walaupun banyak juga yang cinta terhadap motor, sukanya touring, jalan-jalan, ya. Tapi komunitas kita dibalut oleh satu kesatuan yang sangat besar, yaitu Islam. Komunitas yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, komunitas yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara spesifik, khusus, ya. Terkhususnya kita lahir di Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita melihat realita bagaimana masyarakat yang begitu hegemoni cinta terhadap komunitas yang satu ini, motor khususnya. Tapi mayoritas di antara mereka banyak menjadikan sarana komunitas ini untuk hanya mengejar tadi, jalan-jalan, senang-senang, ya. Terus apa lagi? Happy party, ya, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah, sekaligus kita akan perkenalkan ketua-ketua kita dan pengurus kita, anggota kita yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Ketua dan anggota chapter Jakarta, angkat tangan. Ya, ini mohon maaf yang sebelah kanan nggak angkat tangan, karena ibu anggotanya banyak laki-laki, Bu. Kemudian ketua dan anggota chapter Bogor, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, alhamdulillah. Ketua dan anggota chapter Depok, angkat tangan. Ya, ini sebagian masih di jalan, belum semua datang. Selanjutnya ketua dan anggota chapter Tangerang, angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Ketua dan anggota chapter Bekasi, angkat tangannya. Ya, ini yang lain malu-malu apa? Ya. Kemudian yang enggak kalah jauh, ya, khususnya dari Bogor, chapter Bandung. Oh, Masya Allah, alhamdulillah hadir juga. Dan yang paling jauh pengurusan kita, ketua chapter Jawa Tengah dan anggotanya, angkat tangan. Udah datang kan? Yang Jawa Tengah? Ada tadi? Apa ini? Apa salah Google Map ya? Enggak, tadi memang ada tuh dari Jawa Tengah, jauh-jauh dari Jawa Tengah, pengen hadir acara tahunan. Ini adalah acara tahunan kita, Temu Akbar, dan alhamdulillah para bikers ini, ibu-ibu sekalian, yang tadi mungkin ibu perspektifnya
kalau sudah melihat bikers pasti nggak jauh dari kebut-kebutan, motor-motoran. Tapi bayangkan saat ini mereka para bikers yang jauh-jauh dari tempat tinggal di sana, bukan mereka nggak punya pekerjaan, bukan, mereka punya pekerjaan, tapi mereka dengan jerih payahnya berkontribusi untuk salah satu di antara mereka, bahkan masing-masing di antara mereka kontribusi. Pak Ustadz, saya siap 2 paket sembako. Pak Ustadz, saya siap 50 paket sembako. Pak Ustadz, saya siap 200 paket sembako. Jadi mudah-mudahan amal soleh para bakers kita di wilayah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para bakers diberikan kesehatan. Ya, karena di jalan itu Bu tidak mudah. Terkadang di jalan banyak kena tilang, udah jalannya padat, kadang sampai rumah nggak disenyumin sama istri, malah dicemberutin. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun ya diterima dengan tangan hampa pun mereka siap. Karena apa? Karena dia sudah tahu resikonya bagaimana menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena zaman sekarang jadi orang baik itu tidak mudah. Ya, zaman sekarang menjadi orang baik itu tidak mudah karena penuh dengan ujian. Kadang kita mikirin buat sendiri saja kurang, gimana mikirin buat orang lain. Nah, maka di dalam komunitas kita ini dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Bagaimana kita sebagai seorang bikers juga harus menciptakan jati diri kita, amalan kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu ngaji sudah biasa. Tapi kalau bikers ngaji luar biasa. Takbir. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala acara ini berjalan insyaallah, mudah-mudahan dari awal sampai akhir. Kami dari panitia, ketua panitia sekaligus mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian yang sudah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti agenda besar kita, Temu Akbar dan Bakti Sosial Komunitas Bikers Muslim Indonesia. Dan terkhusus juga bagi rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ya, para warga, para ketua RT, ketua RW yang khususnya menjadi perwakilan untuk memobilisasi warga, kami ucapkan terima kasih, atur nuhun, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah diusahakan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian pada hari ini dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Tadi Jawa Tengah sudah datang. Jawa Tengah, chapter Jawa Tengah. Belum ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya cukupkan sambutannya. Nanti insyaallah akan kita lanjut kegiatan kita selanjutnya. Maka dari itu kami minta dengan kerendahan hati Bapak Ibu sekalian untuk fokus atas apa-apa yang akan kita dengar, apa-apa yang akan kita lihat, ya. Untuk itu yang bawa anak-anak mohon dikondisikan, yang bawa HP boleh didokumentasikan, di-share, diviralkan acara ini. Bahkan kalau yang mau live di Facebook, di Instagram, di Telegram, di Kilogram, selanjutnya silakan. Ya, demikian sambutan dari kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian di sini menjadi ladang lahan amal soleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ketua Komunitas Biker Muslim Indonesia Ustaz Dwi Umar SH yang tadi sudah berikan sambutannya kepada kita semua. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk melalui acara ini. Selanjutnya untuk menambah khidmat acara kita di pagi hari ini, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita berdoa mudah-mudahan dengan dibacakan ayat Al-Quran, acara kita ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mikhrajul Mu'minin dari Sulawesi. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها إذا ألقوا فيها سمعوا لها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak untuk Ustadz Mukmin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah kehusuan acara kita dan juga keberkahan acara kita. Untuk selanjutnya, acara inti kita yang pertama, sajian materi ataupun juga sambutan dan juga siraman rohani dari Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin, STHI MEI, dengan tema menjadi bikers yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Mudah-mudahan kita bisa simak bersama. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya yang terlalu lembut atau jawabannya emang kurang keras? Udah keras? Masih pagi masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan tertipu sama suara ustadznya. Memang ustadznya belum makan. Kalau jamaah insya Allah udah prepare. Kan mau bagi-bagi sembako kan? Harus semangat insya Allah. Tapi ada yang harus lebih semangat dari itu semua para jamaah. Insya Allah di sini kita berbagi pahala kebaikan dan kita berharap janji dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu fillah rahimanallah wa iyyakum. Tak ada yang membuat saya begitu semangat bisa hadir di pagi hari ini melainkan bisa bertemu dengan saudara seniman seukhuwah, gitu ya. Satu ikatan yang akan mengikat kita terus tanpa terbatas kendala waktu dan tempat. Biiznillah selama ikatan itu dibangun atas dasar keimanan, insya Allah ini sampai nanti di pintu jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apa tidak? Mau ya? Nanti pada diingetin ya, oh itu tuh yang dulu sama bareng-bareng komunitas kumpul di Masjid Raya. Itu bisa seperti itu para jemaah sekalian. Baik, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kebahagiaan dan kegembiraan ataupun kelapangan itu adalah salah satu yang menjadikan hati menjadi lapang. Betul tidak? Iya kan? Kita senang, kita berbahagia, hati kita menjadi lapang tidak? Lapang. Tapi sebaliknya, penderitaan, kesulitan itu membuat hati kita menjadi apa? Sempit, sedih. Begitu ya? Seperti itu. Itulah sunnah kauniyah, hukum alam yang mau tidak mau kita akan terima dan kita hadapi dalam setiap episode kehidupan kita. Yakini itu para jamaah sekalian, gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kegembiraan, kelapangan dan kebahagiaan itu selalu muncul ada dalam hati kita. Makanya para jamaah ya bisa dilihat nanti di dalam Al-Quran itu semua orientasinya pasti kegembiraan. Yang namanya sedih, yang namanya takut, yang namanya khawatir itu ditolak itu sama Al-Quran. La takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Kita diharuskan untuk apa? Bergembira. Dan tidak ada kegembiraan yang harus kita syukuri saat ini adalah ketika kita diberikan nikmat iman dan beragama Islam. Kegembiraan yang harus kita pertahankan para jamaah sekalian. Dan begitulah sifat orang-orang mukmin. Ketika mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan senang. Dan juga orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka itu bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Jadi betapa senangnya orang-orang dulu ketika mendapatkan hidayah Islam. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa inilah jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Hingga begitu senangnya, ini luar biasa para jamaah, mereka tidak pernah berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena iman yang telah diberikan dalam diri mereka. Pernah suatu ketika para jamaah, ya sedikit cerita nih, ada seorang Arab Badui datang pergi berhaji lalu bertemu dengan siapa? Ibnu Abbas, dan bertanya pada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, siapa nanti yang akan menghisab aku di hari kiamat? Ibnu Abbas bilang, yang akan menghisabmu adalah Rabbul Ka'bah, Tuhan sang pemilik Ka'bah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini seketika langsung berteriak, demi Allah saya akan selamat karena saya memiliki Tuhan yang maha baik dan maha adil. Coba bayangkan, kenapa bisa muncul reaksi seperti itu? Karena dia merasa bersyukur telah mendapatkan nikmat hidayah Islam, dan itu menggembirakan hatinya. Maka para jamaah sekalian, kegembiraan adalah satu hal yang harus disyukuri oleh kita ketika kita merasakan nikmat iman, dan kegembiraan ini pula yang seharusnya ditularkan kepada saudara-saudara kita. Makanya Rasulullah SAW salah satu tugas diutus ke dunia ini diantara adalah mubasyiron, memberikan apa? Kabar gembira, memberikan kabar gembira. Diberikan kabar gembira bahwa barang siapa yang mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya nanti akan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan tak terkira. Masya Allah. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Jadi kegembiraan ini harus ditularkan. Artinya keberadaan nih teman-teman nih komunitas biker muslim ini harus sensitif terhadap hal yang seperti ini. Bukan cuma kerjaan yang ngegas motor doang gitu ya, tapi kita kurang peduli dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita, padahal orang-orang di sekitar kita butuh banyak hidayah Islam. Betul tidak? Betul. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah, dulu ketika orang-orang Arab jahiliyah berkumpul hendak membunuh Rasulullah SAW, mereka berkumpul ini malam hari bersepakat untuk membunuh siapa? Rasulullah. Tapi ada yang ngasih ide satu orang, nanti saja, jangan malam-malam, nunggu waktu subuh ketika Rasul keluar hendak sholat. Padahal kalau mau, ya di saat itu mereka bisa saja menggerebek rumah siapa? Rasulullah. Dan mereka sudah berkumpul dengan segala kekuatannya. Tapi apa yang membuat mereka menahan itu semua? Karena ada satu keyakinan di masyarakat orang Arab, kalau ada di dalam rumah ada perempuan, maka harus dijaga kehormatannya. Coba bayangkan. Ini orang Arab jahiliyah yang berbuat kafir dan syirik. Mereka sampai menahan diri tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW karena berpikiran di dalam ada seorang wanita yang harus dijaga kehormatannya. Masya Allah para jamaah, ini orang Arab yang beragama musyrik. Tetapi di balik kesyirikan mereka masih punya prinsip, betul tidak? Punya izzah, punya integritas, kalau orang kampus bilang, punya akhlak, maksudnya gitu loh. Gitu ya, punya akhlak. Abu Sofyan, ya, para jamaah, ibu-ibu tahu ya, Abu Sofyan itu salah seorang pamannya Rasul. Ketika masih dalam keadaan kafir, dia mendatangi Raja Heraklius. Lalu ditanya sama Raja Heraklius, itu gimana Muhammad Rasulullah SAW itu seperti apa orangnya? Apakah dia selalu berdusta? Apa jawaban Abu Sofyan? Kami tidak pernah mendapati sedikit pun yang namanya Muhammad itu berdusta. Lalu Abu Sofyan berkata pada dirinya sendiri, kalau seandainya saya tidak malu untuk dicap sebagai seorang pendusta oleh masyarakat Arab, saya akan katakan Muhammad itu seorang pendusta. Lihat. Kenapa Abu Sofyan bisa berbuat seperti itu? Karena harga diri di masyarakat orang Arab jahiliyah itu masih masih dipertahankan. Karakter, akhlak dan integritas itu menjadi penilaian. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka masih mulia dengan akhlak, walaupun tidak sempurna. Coba bayangkan para jamaah sekalian, ibu-ibu dan rekan-rekan KBMI, gimana masyarakat kita sekarang?
Masihkah ada akhlak di kalangan mereka? Masihkah tersisa rasa malu di masyarakat kita? Hampir-hampir hilang. Betul? Hampir-hampir tidak ada. Orang terbuka auratnya bebas, sama sekali tidak ada rasa malu. Orang mungkin berzina dengan terang-terangan, bahkan merasa senang dia telah berbuat zina, bahkan dipublish di media sosial. Betul? Padahal mungkin saja namanya nama seorang Islam dan KTP-nya beragama Islam. Tidak ada sama sekali dalam dirinya akhlak dan integritas. Jamaah sekalian, agama itu akhlak. Ini yang dibutuhkan oleh umat kita saat ini, dan seharusnya kita punya rasa sensitif di sini, menyampaikan kebaikan dan kebenaran serta akhlak-akhlak mulia yang ada dalam Islam. Maka saya ingin mengajak kepada Pak KBMI dan para jamaah sekalian untuk bisa peduli dan menjadi orang yang terbaik. Pertama dari sisi ini, kepedulian terhadap masyarakat kita, menyelamatkan mereka dari jalan kesesatan, kerusakan. Perbaiki saudara-saudara kita. Bapak dan Ibu sekalian, kadang kebanyakan kita itu lebih peduli orang sehat dari sisi apa? Fisik, betul tidak? Ya, fisik ya. Sehat, tubuhnya kuat, makanannya 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita kurang peduli kalau selama ini ya akhlak mereka rusak, pemikiran mereka sesat. Coba bayangkan. Padahal itu jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya para jemaah sekalian. Maka jadilah orang yang bermanfaat dari sisi yang pertama ini. Apa? Menanamkan rasa gembira kepada saudara-saudara kita bahwa barang siapa yang mau ikut Islam dengan benar dan berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, ada janji yang tidak akan pernah diselisihi oleh Allah, yaitu jannah yang sangat luas sekali. Jadi penuhi kebutuhan gizi ruhiyahnya. Ini yang pertama. Dan kalau seandainya kita mengambil peran di situ, Masya Allah, kita akan menjadi orang yang best of the best, dikatakan. Menjadi orang best of the best, orang yang terbaik, bukan hanya di mata masyarakat, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan inilah yang diambil oleh Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira kepada umat dengan apa? Dengan hidayah dan risalah Islam yang begitu mulia. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua, saya masih ingat nih, mungkin para jamaah terutama KBMI ini, ada satu orang tokoh seleb yang dia juga sama-sama pecinta motor. Suka apa? Suka naik motor kesana kemari dalam sebuah perkumpulan bikers. Dia berharap sebaiknya seorang bikers itu menjadi bikers pramuka katanya. Apa sih pramuka itu? Pramuka itu cepat tanggap dan sensitif ketika melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Saya yakin teman-teman kan suka jalan-jalan ke sana kemari, betul nggak? Maka dibaca itu keadaan yang ada dilewati, daerah-daerah yang dilewati, tempat-tempat yang yang dikunjungi. Bagaimana keadaan mereka? Seperti apa? Apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang bisa kita berikan pada mereka? Yang pertama tadi mungkin kontribusi akidah. Mereka harus kita bimbing keislamannya dengan baik. Ajarkan ilmu-ilmu Islam. Yang kedua, dan jangan dilupakan pula, lihat keadaan mereka dalam keadaan arti dunia mereka seperti apa. Dunia mereka seperti apa? Boleh jadi di antara masyarakat kita ada yang sedang kesulitan. Betul tidak? Dan sekarang tidak sedikit. Makanya kalau ditata tiap tahun, yang miskin itu bukan malah sedikit, tapi makin malah apa? Malah bertambah. Boleh jadi mungkin di antara saudara kita orang muslim ada yang sedang sakit, ada yang tertimpa bencana, ada yang sedang terlilit hutang, betul nggak? Nah ini jangan ditanya Ustaz hutang mah. Ustaz ya kalau saya sedang ngaji nih di Masjid Raya ini, wah kayaknya iman itu naik Ustaz.
surga saya semangat pengen ibadah terus, kalau ingat neraka jadi takut. Pas pulang ke rumah hilang itu semua Ustaz. Yang diingat apa? Beras udah tinggal sedikit, ya. Lalu apa? Tagihan listrik belum dibayar, ya. Belum lagi pinjaman online yang terus menteror. Iya betul. Nah tuh, ya yang teriak betul-betul ngerasa itu. Ya. Tapi memang itu masalah yang terjadi para jamaah sekalian. Dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin harus peduli, ada empati. Karena syarat keselamatan di sisi Allah itu harus terpenuhi dua hal. Baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga baik terhadap sesamanya. Para jamaah sekalian, dulu di zaman Rasul ada orang yang baik ibadahnya, sholat malam gak pernah ketinggalan, baca Al-Quran rajin, saum apalagi. Tetapi dia asyik hidup sendiri. Tahu hidup sendiri? Dunia kayak miliknya aja gitu. Gak peduli ada tetangga di sebelahnya yang lagi lapar, yang lagi sakit. Dia buruk hubungannya dengan tetangganya. Kata Rasulullah SAW, orang seperti ini termasuk ahli neraka. Coba. Jadi kalau kita mau baik di sisi Allah, kita juga harus baik terhadap siapa? Masyarakat. Perhatikan kebutuhan mereka. Dan ini menjadi hak seorang mukmin terhadap saudaranya. Ikhwatu billah rahimanallahu wa iyyakum. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ada seseorang datang ke masjid Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW, panitia kalau saya habis waktunya tolong ingetin nih. Kalau sudah ngomong kan kayak tukang obat, ayo aja terus gitu ya. Gak ingat waktu, gak ingat tempat. Tolong diingetin panitia ini ya. Bertanya sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling dicintai? Lalu amal apa yang paling disukai? Apa jawaban Rasulullah SAW? Orang yang paling dicintai Allah itu ternyata bukan orang yang paling banyak sholat malamnya, bukan orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, walaupun bukan begitu maksudnya gitu ya. Bukan orang yang paling sering saumnya, bukan. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat sama manusia. Coba bayangkan. Yang paling bermanfaat sama manusia. Lalu amal apa yang paling disukai sama Allah? Amal yang paling disukai sama Allah itu adalah menghilangkan kesulitan orang yang lagi sempit, membebaskan orang yang sedang berhutang, memenuhi kebutuhan orang yang sedang terjepit. Ternyata itu amal-amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, Jazakallah khairan kepada Ustadz Dr. Fahri Fahrudin yang sudah menyampaikan ceramahnya untuk kita semua. Intinya tadi beliau menyampaikan tidak cuma baik di dunia saja, tidak cuma baik kepada tetangga saja, tapi tentunya juga memperhatikan bagaimana menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebaliknya pun begitu. Beliau tadi menyinggung ya, tidak hanya memperhatikan ibadah saja tapi lupa kepada sesama. Ya, insya Allah mungkin mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, materi yang kedua yang juga tidak kalah penting, insya Allah. Kalau tadi ustadznya versi Sunda, Ibu, Pak, dan seluruh hadirin para bikers, kalau sekarang insya Allah versi Jawanya, biar adil. Ya, insya Allah yang akan menyampaikan materi selanjutnya adalah Ustadz Hawari LCMEI. Beliau akan menyampaikan ceramah, temanya adalah jalan-jalan kebaikan itu seperti apa. Kita simak bersama, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para bikers muslim, begitu juga para jamaah ibu-ibu. Ya, ini bikers juga enggak kali ibu-ibunya ya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya senang dan bahagia sekali bisa hadir berjumpa dengan komunitas bikers muslim Indonesia di Bogor ini dalam rangka acara yang sangat mulia, yang sangat berguna sekali, berpartisipasi, bersinergi dengan masyarakat sekitar di saat kondisi kita, kalau kita cermati di berbagai macam media, itu kan katanya ada ramalan-ramalan tahun 2023 itu akan gelap gitu ya. Artinya ada resesi ekonomi akan susah ya, kemudian PHK besar-besaran. Tapi kita jangan takut, ibu-ibu nggak usah takut, rezeki kita sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Mau berapa tinggi pun suku bunga itu naik, mau berapa besar apa derajat dari resesi itu, rezeki kita insya Allah dia akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan komunitas bikers muslim ya. Jadi di dalam Islam itu al-khail, ya, kendaraan. Kalau zaman dahulu kendaraan itu berupa hewan tunggangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, wal khaila ya, wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan khail, yaitu kuda, kemudian bighal, hamir, keledai. Perkawinan antara khail, kuda, dan keledai itu namanya bighal. Litarkabuha, untuk kalian tunggangi sebagai kendaraan dan perhiasan. Tapi zaman sekarang kendaraannya sudah berubah. Kalau dulu pakai unta, pakai kuda, ya, sekarang pakai motor. Ya, bisa menjangkau lebih jauh. Jadi setiap perjalanan kita bisa lebih jauh dan lebih cepat. Jadi di dalam Islam al-khail li thalathah ya. Kuda itu untuk 3 golongan. Ada yang berpahala, kendaraan itu ada yang berpahala, ada yang menghasilkan dosa, ada yang bisa menutup kekurangan dari seseorang. Kapan kuda itu berpahala? Kapan kendaraan kita itu berpahala? Itu ketika digunakan fa'ammal ladzi lahu ajr farajulun rabbataha fi sabilillah. Jadi kendaraan yang menghasilkan pahala, bahkan setiap putaran teman-teman ya bikers muslim ini dari rumahnya sampai ke masjid ini, itu setiap putarannya insya Allah dapat pahala ya. Karena rabbataha fi sabilillah, karena digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi datang pengajian di masjid, apalagi idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada sesama kaum muslimin, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Di saat kondisi sekarang serba susah, ini jauh lebih tinggi lagi pahalanya. Ketika kendaraan kita digunakan fisabilillah, insya Allah ya, kita mengeluarkan bensin itu tidak sia-sia. Ya, kita capek tidak sia-sia. Ya, bahkan ketika mendapatkan musibah pun itu akan menjadi mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan sudah dikasih sama MC ya, biasanya atau Pak Ketua KBMI tadi ya. Biasanya orang punya motor itu hanya untuk gaya-gayaan gitu kan. Kemudian untuk apa lagi? Pamer, ria gitu kan. Dan ini sudah ada dijelaskan di dalam hadis ya. Ada
kendaraan yang itu justru menjadi dosa bagi pemiliknya. Kapan itu? Warajulun, ya, seseorang yang memiliki kendaraan fakhran wariyaan wa nawaan di ahli Islam, ketika digunakan untuk berbangga-bangga, berpamer-pamer, ya, bahkan memusuhi umat Islam. Jadi kendaraan kita itu justru apa? Menjadi ladang dosa bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita? Bagaimana kendaraan kita, teman-teman sekalian? Ya, apakah menghasilkan pahala atau justru menghasilkan dosa? Yang ketiga tadi adalah kendaraan sebagai menutup kekurangan seseorang, sebagai perhiasan. Tidak masalah seorang memiliki kendaraan bagus, ya, sehingga dia bisa lancar urusannya. Yang penting hak-haknya ditunaikan. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda bahwa setiap kita yang hadir di tempat yang mulia ini kan pasti pengen mendapatkan kebahagiaan. Betul atau tidak, ibu-ibu? Iya. Betul atau tidak ini para teman-teman yang sebelah kiri saya ini? Ya. Nah, kebahagiaan itu salah satunya didapat, ya, dengan jalan yang sangat mudah. Seperti kita duduk di majelis ilmu seperti ini adalah sarana meraih kebahagiaan terbesar. Jadi kalau ibu-ibu sedang galau, bapak-bapak sedang galau, datang ke pengajian, galonya hilang insya Allah. Ya, apalagi yang masih bujangan, gitu kan? Jangan suka nongkrong mungkin malah di mall, di diskotik, ya. Boleh jalan-jalan pakai motor, tapi ke tempat-tempat yang baik untuk tadabbur alam, ya, tafakur alam dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan kepada Ustadz Hawari LCMI yang sudah menyampaikan materinya tadi, mengingatkan kita tentang bagaimana berperilaku baik itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, tapi juga di jalanan. Ya, di perjalanan beliau tadi mengingatkan kita semua para bikers dan juga umumnya kaum muslimin yang senantiasa tentunya berkendara, memperhatikan bagaimana hak jalan, bagaimana adab kita kepada sesama pengendara ataupun mungkin tetangga, gitu ya. Bagaimana tadi beliau juga mengingatkan terakhir bagaimana perumpamaan seorang muslim itu kalau bisa seperti lebah, ya. Beliau tadi memberikan perumpamaan yang dimakan yang baik, berhenti di tempat yang baik, tinggal di tempat yang baik, dan yang dihasilkan amalnya juga perbuatan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dua pemateri kita, Ustadz kita di siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, kita akan dengarkan juga yang penting, yaitu ramah tamah anggota yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ketua KBMI Pusat. Untuk Bapak dan Ibu yang tamu undangan, insya Allah ini acara terakhir Ibu, karena setelah ini insya Allah kita akan langsung juga disampaikan bagaimana teknis untuk tadi nanti penerimaan bakti sosial sedikit dari komunitas biker muslim Indonesia. Untuk bersingkat waktu, selanjutnya adalah ramah tamah anggota yang akan dipimpin langsung oleh Ketua KBMI Pusat, Ustadz Dwi Umar Esa. Fadhal Ustadz. Masih semangat? Masih semangat? Siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita, KBMI. Ya, ini soalnya acara terakhir. Sebentar lagi Bu ya, sabar. Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah. Akhirnya waktu yang kita tunggu-tunggu telah datang. Waktu yang kita harapkan untuk menyapa teman-teman bikers dari Jakarta, dari Bogor, dari Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Jawa Tengah. Masya Allah. Tapi kayaknya kurang seru kalau nggak dengerin Mars KBMI. Semuanya siap dengerin? Boleh dong panitia. Panitia monitor. Kita dengerin dulu Mars KBMI sebagai pengiring penutup acara kita. Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri umat ini. Kami datang membawa berjuta kebaikan,
kebangkitan umat Islam yang mulia. Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati. Kami datang membawa berjuta kebaikan, membantu yang lemah di setiap kesempatan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang mulia. Kami datang membawa berjuta kedamaian, menghadirkan kedamaian di setiap insan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang mulia. Ayo semuanya. Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati, untuk negeri ummati, berjuang untuk negeri ummati. Takbir. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya panggilan untuk Ketua Chapter Jakarta untuk maju ke depan. Ketua Chapter Bogor 1 maju ke depan. Ketua Chapter Bogor 2 maju ke depan. Ketua Chapter Bogor 3 Depok maju ke depan. Ketua Chapter Tangerang maju ke depan. Ketua Chapter Bekasi maju ke depan. Ketua Chapter Bandung maju ke depan. Dan yang terakhir Ketua Chapter Jawa Tengah Pak Sugeng maju ke depan. Sebelah sini, agak merapat sini. Bisa minta bagian dokumentasi. Kita sudah mengikrarkan kalimat bahwa kita KBMI, Komunitas Bikers Muslim Indonesia, lahir launching tanggal 23-27 bulan Juni 2021. Sekarang bulan Oktober 2022. Itu artinya usia kita sudah 1 tahun lebih. Kita tidak akan banyak berbicara karena data sudah menyampaikan kurang lebih 3.000 paket sembako sudah didistribusikan untuk kaum yang membutuhkan. Kurang lebih 1.000 Al-Quran dan Iqra sudah didistribusikan. Dan ini saatnya, momen inilah kesempatan kita untuk menguatkan para ketua-ketua kita yang ada di wilayah untuk meneruskan estafeta perjuangan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk saudara kita yang ada di belahan bumi Nusantara. Kami minta doanya, mudah-mudahan kita segera merilis aplikasi KBMI yang nanti akan memudahkan para anggota tanpa memiliki hard file keanggotaan, cukup mendownload aplikasi melalui Play Store dan bisa mengisi data keanggotaannya. Doakan kita semua, mudah-mudahan ini terrealisasi dengan mudah. Dan tentunya adalah kegiatan memberikan manfaat sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk masyarakat kita, terus berjalan untuk KBMI. Untuk itu saya akan menyerahkan sebagai simbolis bendera KBMI ini ke para ketua yang nanti silahkan akan terus berestafeta. Untuk itu saya akan panggil Ketua Chapter Jakarta. Silakan. Boleh difoto. Oke. Cukup, sekali lagi. Cukup. Ya, dikasih ke Bogor. Selanjutnya bendera akan diberikan ke Ketua Chapter Bogor 1. Silakan. Ayo, gantian ya. Gantian. Silakan.
cukup langsung. Selanjutnya Ketua Bogor 2. Ya. Selanjutnya Ketua Chapter Depok. Ya, siap. Kasih. Selanjutnya Tangerang. Cukup. Ya. Kemudian Bekasi. Ya. Boleh sih. Ya. Selanjutnya Bandung. Ya, pengen ke atas segitu. Ya. Selanjutnya yang paling jauh, perjalanannya kurang lebih 14 jam dari lokasinya, Jawa Tengah. Ya. 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 Baik, alhamdulillah para peserta sekalian bisa menyaksikan inilah ketua chapter dari masing-masing wilayah. Untuk itu kami juga minta kepada para anggota chapter nanti silahkan berkumpul ya sesuai dengan wilayahnya masing-masing, karena tugas kita sekarang bukan lagi mendengarkan, tugas kita sekarang bukan lagi berbicara, dan tugas kita bukan lagi memberikan hayalan-hayalan, tapi di belakang sana ada tugas yang mulia, memberikan 250 paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Semuanya siap? Ya, di sini sudah ada bersama kita Pak Edi, Ketua Bogor 2, khususnya wilayahnya nanti akan dipanggil secara langsung. Begitu juga hadir juga bersama kita Pak Zainuri, Ketua Bogor 1, dan di sini ada Hikam, Ketua Jakarta, dan sebelahnya ada dari Bekasi ada Pak Joko, dan yang sebelahnya juga, dan seterusnya. Untuk itu silahkan, kesempatan ini saya berikan kepada teman-teman untuk mengkoordinir anggotanya. Setelah ini acara kita adakan di luar untuk langsung pembagian distribusi bantuan, dan datanya nanti silahkan berkoordinasi dengan RT, khususnya kita panggil untuk Ustaz Sapriyatna, penanggung jawabnya, silahkan nanti langsung bertemu. Demikian, waktu langsung saya berikan kepada ketua chapter masing-masing untuk mengkondisikan anggotanya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk KBMI. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kepada KBMI yang telah memberikan dana sosialnya kepada kami. Semoga berkah selalu. Amin. Amin. Silakan Bu ya. Menghadirkan kedamaian di setiap insan, bersatu di dalam gerak seirama jiwa, menyongsong kebangkitan umat Islam yang